ada perang dunia ketiga pun dugaan ijazah palsu tidak bisa menjadi ijazah asli. Baik. Sekarang aja harus dibuktikan secara hukum. Begini ya. Saat break saya mendengar dari Pak Ugro menyatakan bahwa RJ restoratif justice yang diajukan itu tidak sah karena ada tekanan. Saya tertarik untuk menanyakan itu. Tekanan apa ini maksud? Saya berikan kesempatan pada Pak Ugro. Maksudnya apa Pak? Ada tekanan? Iya, restoratif justice atau keadilan restoratif ini itu diatur dalam pasal 79 sampai 84 Hukum Acara Pidana Undang-Undang Nomor 20 tahun 2025. Ya. Itu khusus untuk kaitan penyidikan atau penyelidikan. Ya. Jadi pelaksanaan RJ ini seharusnya penyidikan itu sudah mendekati lengkap atau katakan lengkap. Dalam posisi semua tidak ada tekanan, apakah itu wajib lapor, apalagi penahanan. Wajib lapor pun sebetulnya mereka tidak pernah ditahan. Kenapa harus ada wajib lapor? Ini yang saya sikapi loh ya. Kalau biasanya dulu ditahan dulu 1 hari 2 hari, diajukan penangguhan, baru dibuat wajib lapor. Ya, itu aturan untuk wajib lapor. Yang berikutnya pencekalan. Pasalnya 310, 311 plus Undang-Undang ITE, ya kan? Nah, ini kenapa ada pencekalan? Itu semua bentuk tekanan. Nah, ini menurut pasal 81 KUHP ini, sebetulnya kalau mau saya baca pasal 18.1 ayat 2 ya, mekanisme keadilan restoratif sebagaimana dimaksud pada ayat 1 di atas dilakukan tanpa tekanan paksaan, intimidasi, tipu daya, ancaman kekerasan, penyiksaan, dan tindakan yang merendahkan kemanusiaan terhadap tersangka, terdakwa, korban, dan atau keluarganya. Sebentar Pak, tapi kalau ada pencegahan atau pencekalan tadi ya, dan seterusnya, itu kan bagian dari tindakan subjektivitas penyidik, artinya wajar dilakukan. Ya. Kenapa itu disebut sebagai tekanan yang kemudian bisa membatalkan RJ? Ya, begini, RJ itu harus posisi kan masih murni. Masih posisi, katakanlah kalau pertandingan bisa 1-1, bisa 0-0. Ya, jadi benar-benar masih murni. Nah, kemudian pengajuan RJ ini, kadang-kadang saya lihat di sini, Pak Jokowi juga bicara di video ya. Ya, saya sudah memaafkan. Nanti akan saya beritahu penasihat hukum, akan disampaikan kepada penyidik untuk mengadakan RJ. Nah, yang benar ini RJ dulu atau permaafan dulu? Karena permaafan bagian dari RJ. Kebalik gitu loh. Jadi kalau dikatakan sudah dimaafkan nanti RJ-nya ditangani. Tidak bisa. Harus ada konsep RJ. Nah kemudian RJ ini harus dilakukan pemaafan ya. Namanya apa? Kesepakatan pihak ini harus dilakukan di depan penyidik. Di kantor polisi. Bukan di rumah Pak Jokowi. Nggak bisa itu. Kenapa? Karena waktunya hanya 7 hari. Lebih dari 7 hari tidak bisa. Nah setelah 7 hari ada kesepakatan. Surat kesepakatan ini ditandatangani berdua, ditandatangani juga oleh para penyidik. Dan mungkin ada saksi lain. Dan menurut Pak Ugro, RJ-nya tidak sah? Tidak sah menurut saya. Oke. Ya karena waktu setelah dicabut RJ kesepakatan dipenuhi, melakukan pencabutan laporan, baru diterbitkan SP3. Oke. Nah, SP3 kemudian diberikan laporan jaksa dan minta penetapan pengadilan. Ya kan? Nah, ini udah selesai. Kalau kesepakatan tadi tidak ditempuh 7 hari, ya, penyidik membuat berita acara. Membuat berita acara tentang tidak dilaksanakan kesepakatan tersebut. Dan berkas ketidaksepakatan tersebut dalam RJ akan menjadi bagian dari berkas perkara dalam tempo 3 hari maksimal harus diserahkan kepada jaksa. Ya. Jadi tidak bisa terus diulur waktunya. Ya mohon maaf ya, Pak Egy dulu. Hanya tempo sehari SP3 keluar. Nggak bisa, 7 hari itu harus ada kesepakatan. Ganti rugi dan sebagainya. Ada 5 item. Ya. Nah kalau ini memang sudah terjadi RJ, ada pencabutan laporan, mengapa habis Pak Egy Sujana, ada Pak Damai Lubis, masih ada RJ Pak Rismon? Harusnya sudah dilakukan pencabutan
perkara sejak Pak Egy Sujana. Semuanya maksudnya? Semuanya. Termasuk Mas Roy? Ya, jadi kalau RJ 8 terlapor, kemudian ada Pak Jokowi, berarti yang di depan penyidik ada 9 disaksikan ahli saksi. Oh, nggak bisa satu persatu? Nggak bisa. Satu persatu nggak bisa. Dasarnya, mohon maaf Pak Ugro, dasarnya bahwa itu tidak bisa dilakukan RJ satu persatu? Dasarnya? Iya, dasarnya. Nggak ada kalau satu persatu. Iya, maksudnya dasarnya menjelaskan bahwa tidak boleh satu persatu itu dari mana, Pak? Kan ini pemulihan keadaan seperti semula, seolah tidak ada peristiwa. Jadi dilaporkan 8 orang. Terus diantri satu persatu RJ, nggak bisa. RJ itu setelah... Iya, dasarnya maksudnya dasar hukumnya gitu. Pasal 79 sampai 84 Pak Kuhap coba baca. Ini saya ada nih. Ya, tolong dibacakan, Pak. Poin mana paling penting? Hah? Poin mana yang paling penting untuk bisa menjelaskan bahwa nggak bisa satu persatu, harus semuanya? Loh, ini kan semuanya kan terlapornya 8. Iya. Di sini tidak disebutkan satu persatu. Terlapornya 8 yang mengajukan semua, terlapornya 8 orang. Misalnya ada kata seluruh terlapor misalnya, atau seluruh tersangka misalnya. Saya tidak boleh menganalogi sesuai dengan pasal 1 ayat 2 KUHP. Itu harus secara eksplisit. Mengatakan satu persatu juga tidak ada, bersama-sama nggak ada. Tapi terlapor jumlahnya berapa? 8 ya 8. Iya. Mau 50, 50. Ya Mas. Ya baik. Kalau kita ini jangan terlalu mempersulit yang hal-hal yang sifatnya simpel. Lebih dekat lagi. Ya. Memang malam ini nih biasanya kami lawan kita berat-berat gitu. 3 lawan Rismond sendiri gitu. Malam ini saya cukup terbantu dengan semua dan pendukung semua pada ngelawan Rismond gitu. Jadi terima kasih ya. Artinya kalian udah membantu Farhad Abbas jadi nggak terlalu capek. Jadi saya nggak terlalu galak-galak. Nah ini mau saya tambahkan dulu satu Mas Aiman. Oke, saya baca ntar. Ya. Oke. Satu kali, oke. Gini. Baca apa? Saya boleh Ini bacakan. kan Yang mana? Ini yang tadi yang pasal 81 kan. Yang tidak boleh satu persatu misalnya. Oh tidak ada sebutan seperti Atau terlapor. tidak boleh bersama-sama, harus bersama-sama. Loh ya terlapor Mas. Terlapor itu berarti kan 8 orang. Harus semuanya itu. Iya. Mana kata-katanya Pak? Katakan tidak terlapor kan 8 orang bukan satu orang. Yang mana Pak? Dibacakan. Saya udah paham. Iya. Permohonan yang diajukan oleh pelaku tindakan pidana, ya Tersangka, terdakwa atau keluarganya dan atau korban tindak pidana atau keluarganya atau penawaran dari penyelidikan, penyidikan, penuntut umum atau kepada korban dan tersangka. Iya. Semuanya dipanggil. Kalau ngajukan JRJ ya jangan Tersangka itu satu-satu masing-masing Pak Ugro. Oke. Nggak bisa. Ini berdiri sendiri Pak. Ya. Oke. Nah itu tadi RJ ya. Ini pemahaman kembali kepada Tafsir, buat gitu. tafsir. Ini saya tambahin dikit supaya nanti nggak saya kedua kali gini. Kemudian pelaporan tekanan satu lagi terhadap Rismond. Oke. Ada tadi dugaan dia kaitan dengan kuliahnya di Yamaguchi. Iya. Kemudian ada dugaan surat kematian tadi. Oke. Seharusnya ini dilaporkan di Polda Yamaguchi. Oh, Bukan di Polda Metro Jaya. nggak bisa Pak itu di sini. Nggak bisa, TKP-nya di sana. Digunakan di sana. Nah mudah-mudahan nanti surat laporan di Polda Metro segera dikirim ke Polda Yamaguchi. Oke. Ya. Jadi kalau diproses di sini menurut Anda itu cacat hukum? TKP di sana, di Jepang sana Pak. Pemanfaatan ijazahnya di sini. Nggak bisa diproses di sini? Nggak bisa di Polda sini, TKP-nya di mana? Nggak ada. TKP-nya di Jakarta lah. Ada ini soal itu? Ya jadi ini, saya yang poin